Yelam jadi nu santai negak di warung minum tua minum arak kul-kulnya subuh memunyi main ngaya ke purau arah nas bedak ramang kako subuh putus hubung ngajak Tuhan tuh putus hubungan masalahnya cai milu latang orang Tuhan maha pengasih Tuhan maha penyayang ternyata itu semua bohong kosong melompong hanya bualan tanpa bukti dan tak pernah terjadi maksud melame kako subuh ngewai mau bakti tur mau punio ke purengut tapi ternyata jauh panggang daripada api semua tiada terbukti bikin kako sakit hati dan rasa-rasa mau mati sekarang Tuhan di mana ngut apa nyunsap sembunyi karena gemetar ketakutan kako mau buat people power karena Tuhan itu sudah berlaku curang ken kako jadi curang raosang melem kalau tidak curang kako pasti menang dalam pemilu ini ngut besok kako akan tuntut Tuhan ke MK ngut badah kalau sudah seperti ini lam subuh nyusup bayun tua bayun arak ini tidak saja KPU Tuhan pun melem tuntut ke MK lam again jangan Tuhan dibawa-bawa ke pemilu basang kako tidak saja panas tapi sekarang sudah mulai mendidih aduh lam tolong kecilkan apinya bahkan matikan api kompornya Icang takut melem terbakar nanti sudah terlambat ngut sudah terlambat kako sudah terbakar kako supaya sekalian angus saja ngut nanti supaya tertawa puas terbahak-bahak para pemenang yang lolos merayakan kemenangannya tur meledek kako waduh lam kepala boleh panas tapi hati haruslah tetap dingin dalam pesta demokrasi lam seperti pemilu ini kalah dan menang itu sudah biasa kalau melem tidak mau kalah hanya mau menang saja lu janganlah ikut dari caleg lam tapi kalahnya kan karena dipermainkan dan sifatnya terencana terstruktur masif dan sistemik permainan ken-ken lam kan semua bermain kalau melem tidak puas dan merasa betul ada kecurangan kan ada mekanismenya lam silakan laporkan ikuti prosedur hukum yang ada dengan menunjukkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kita ini kan negara hukum lem tidak saja kuar-kuar hanya bisa ngomongnya curang di sini curang di sana curang di sini dan di sana tuh di mana ingat catat foto atau rekam jadikan sebuah bukti sekarang kan teknologi sudah canggih lem di sidang MK lah nanti melem debatkan dan tunjukkan kebenarannya kan sudah ada mekanisme dan wadahnya tuh lem lam jangan melem tunjukkan kekonyolan melem di muka umum seluruh dunia nanti mentertawai cai membela ngin sudah teningut cai sudah tening grup cebong apa grup kampret nih aduh lem irago umat Indo di Bali anak bareng sih milu-milu dari cebong dari kampret itu urusan teman irago di luar kita jangan ikut-ikut latah orang Bali dimanapun dia berada slogannya apapun makanannya minumannya tetap teh botol sosro maksud saya ini orang Bali apapun pilihannya namun dia tetap bersaudara menurut agama Islam kelahiran sebagai manusia itu istimewa harus disyukuri jangan sudah lahir menjadi manusia kemudian kita senang dijuluki binatang lam semua warga Bali saling hidup rukun dan menghormati perbedaan karena dia dihilhami ajaran tatuam aslinya buktinya apa
Walaupun Karya Agung di Bosake dilangsungkan saat pemilu Lem, semua warga sama-sama duduk memuja Tuhan di Puro Besake, walaupun berbeda pilihannya. Lem, pemilu itu urusan politik. Jangan agama dibawa-bawa ke politik. Apalagi orang yang kita sucikan seperti pendeta, nanti melem aja ikut dan melem seret-seret ke politik. Diajak memihak inilah, diajak memihak itulah. Waduh, kacau jadinya tuh Lem. Diam kacau Lem. Dalam kita bernegara, kita akan sering melakukan pesta demokrasi tuh Lem. Ada pilkada, ada pilgub, ada pileg, ada pilpres. Apakah setiap pil-pil itu kita akan selalu hancurkan tali kekeluargaan kita sebagai warga yang kita jalin erat dari masa lampau? Melem ini sudah mulai keracunan Lem. Keracunan apa maksud gitu? Keracunan terlalu banyak kena pil. Cai ngomong sih enak, Cai lolos jadi caleg. Aduh Lem, Melem ajak Icang tuh seperti pinang dibelah dua. Apa maksud itu? Sama Lem, Icang nak caleg gagal masih Lem. Tapi Icang sing cara Melem terlalu larut dalam dramatisasi menghadapi kekalahan tuh. Jadi singut karena Icang tidak bermain dengan uang cara Melem. Makanya Icang sing ada rugi. Icang tidak lolos, mungkin Lem rakyat belum menjatuhkan pilihannya Ken Icang untuk ikut memimpin negeri ini. Ingat Lem, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kadang kita nak orang, siapapun yang menang sesungguhnya itu kemenangan rakyat bersama. Ngomong caingut, sudah ditentukan ngomong kosong, pemanis mulut bagi yang menang. Abangnya aneh kalah tidak sakit hati, tapi dalam kenyataan yang kalah tetaplah sakit hati. Anak mulut gitu Lem, penyakit orang kalah. Gitu engken maksudnya sakit hati. Pas dungut pas, betul-betul sakit hati tak ngut. Dendam, betul ngut, betul-betul kesumat ngut. Marah nyangetin pas ngut, nyangetin membara berkobar-kobar. Sedih, aduh ngut, betul-betul pilu dan tersayat-sayat terasa ngut. Menuduh orang lain dan kompetitornya berbuat curang. Cicing Cai menyinggung kakak ngut. Tapi apapun itu Lem, yang menang tetaplah menang. Dan dia boleh membuka mulutnya besar-besar dan lebar-lebar, ngomong apa saja untuk membesar-besarkan kemampuannya dengan berbagai cara. Maksud Cai ini tuh, ada yang pesta, ada yang menggunduli kepalanya, ada yang sujud syukur mencium tanah, ada pula yang bercerita ke sana kemari tentang kiat-kiat kemenangannya. Kako sebenarnya sudah punya ide seperti itu kalau kako menang. Tapi Melem kan kenyataannya sama seperti Cang kalah. Tapi kalau Melem mau sujud syukur, bolehlah. Untuk apa sujud syukur? Karena Melem kalah, ya dalam rangka merayakan kekalahan. Cari jelem mau stres barang masih nengut. Kan sama-sama kalah Lem. Kalah pun harus disyukuri. Tapi walaupun Icang kalah Lem, Icang tidak terus-menerus meratapi kekalahan tersebut, melainkan segera bangkit sambil melakukan introspeksi diri. Pelajari dengan jujur mengapa sampai bisa kalah, dan jadikan hal-hal tersebut sebagai titik start untuk bangkit lagi di masa depan. Tadi Cai ngidang berpikir gitu ngut, Cai sing lah kalah. Loh, kalau Melem misi lah kalah, lah janganlah ikut dari calon. Dalam setiap kompetisi pasti akan ada yang menang dan yang kalah. Menang dan kalah adalah dua kubu yang ekstrim perbedaannya Lem. Nyatanya semua orang ingin jadi pemenang dan tak seorang pun ingin kalah. Itu betul ngut. Sesungguhnya kakak pun ingin menang, tapi kenyataan Melem kan kalah. Ambil hikmah positif Melem. Apa hikmah positifnya kalau kalah ngut, kecuali bikin puluh stres. Jadikan kekalahan itu sebagai pengalaman yang berharga untuk bangkit lebih hebat lagi. Jadikan hal tersebut sebagai learning point. Berhenti meratapi nasib, apalagi menyalahkan pihak lain termasuk Tuhan. Yakinkan diri bahwa selalu ada pilihan dan jalan. Yang menang pasti enak tuh ngut. Ya, terutama bagi yang gila menang, dia pasti mabuk kemenangan. Sebaiknya jangan lupa diri, jangan jumawa, dan jangan sombong, apalagi jadi pembual, seolah-olah dunia ini milik sendiri. Ingat, apa tugas berat sudah ada di depan mata.
Tugas apa tuh, Ngut? Untuk merealisasikan janji-janji manis yang diucapkan dan diobrol kepada rakyat pemilih. Kalau tidak ditepati, Lam, maka pemenang pun lagi 5 tahun akan mengalami nasib yang sama seperti yang kalah sekarang. Maka siap-siaplah Melem untuk bertarung lagi dalam pemilu 5 tahun yang akan datang. Tidak, Ngut. Tidak. Kalau tidak kakak sampai dilantik oleh KPU nanti, maka kakak akan gerakan people power, Ngut. Engken caranya melantik Melem. Dari hasil hitungan real KPU Melem ternyata kalah. Biar kalah, pokoknya kakak harus dilantik. Kalau sampai tidak, pokoknya negara ini kakak akan bikin kacau. Jadi maksa untuk dilantik, Lam. Kalau tidak sampai kakak menjabat, Ngut, utang 2M itu kengken caranya ngelunasin. Makanya harus digertak deh supaya kakak dilantik. Kalau langkah itu yang Melem ambil, Lam, itu artinya Melem melanggar konstitusi. Masa orang kalah pemilu mau ngotot untuk dilantik? Dan kalau sampai Melem jadi melakukan gerakan-gerakan yang anarkis, Melem akan berhadapan dengan negara. Ngujang dengan negara. Aduh, kewa ngomong aja nak stres, logika sing jalan. Putus koalisi aja deh.